Sampailah mbaknya butuh uang 360.000. Waktunya jatuh tempo bayar amanah. Sementara nggak ada duitnya, belum ada, nggak cukup uangnya. Ya udah, terus aja sholawat nggak berhenti. Dan Masya Allah, dari sholawat yang istiqomah dibaca sama Mama RR, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan bacain sebuah kisah yang Masya Allah luar biasa dari Mama RR. Tapi Mama RR ini sayangnya nggak cerita nih tinggalnya di mana gitu, dari kota mana. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita bacain aja ya langsung. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com atau langsung kalau teman-teman mau belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau klik link di deskripsi box di bawah. Mohon maaf ya, aku nih kayak agak-agak gagal fokus soalnya. Sebenarnya dari tadi tuh aku di sini kurang nyaman, jadi aku udah, ini video kedua aku bikin ya. Jadi aku nyium kayak bau asap gitu, dan asapnya tuh sampai ke hidung aku, sampai ke tenggorokan. Jadi tenggorokan aku jadi kayak nggak nyaman gitu loh teman-teman. Makanya dari tadi aku kayak, ini bau apa gitu loh. Jadi nggak ada bakar-bakar tapi tercium bau bakar-bakar gitu ya. Udah deh, nggak penting ya. Langsung aja deh kita ke ceritanya. Ini dari Mbak RR. Halo Mbak RR, salam kenal ya. Mbak RR ini kirim testimoni ke aku tanggal 20 Februari. Dan Masya Allah luar biasa banget nih ceritanya. Jadi ceritanya gini, Mbak, aku tuh suka banget nontonin video Mbak Mel. Aku Mbak RR, kenalin ya, Mbak RR, Mama RR. Aku Mama RR, Mbak. Aku seneng banget nontonin video kamu. Apalagi kalau aku lagi banyak masalah. Jadi yang nonton aku yang pada punya masalah gitu ya. Kalau udah pada seneng nggak pada nonton aku gitu, tega kalian ya. Jadi mbaknya tuh nontonin gitu kan, biar semangat nontonin video aku. Nah, di tanggal 5 katanya, tanggal 5 Februari aku gajian Mbak, 1,8. Aku bingung deh, mau seneng atau mau sedih. Seneng sih gajian, cuma masalahnya langsung ke debit otomatis. Karena aku ada utang sama bank, ke debit 1.100.000. Berarti sisa berapa uangnya? 700.000. Tariklah 700.000 itu untuk dipakai makan, bensin buat hari-hari. 1 bulan 30 hari 700.000. Berarti kalau 700.000 dibagi 30 hari berapa tuh per harinya? Ya, aku lagi nggak bisa menghitung ya. Kali kan hitung sendiri ya. Udah tuh. Terus hari terus berlalu ya, udah cuman bisa sholawat, ngikutin yang ada di video Mbak Mel, benerin sholat, baca sholawat, hari-hari seperti itu. Terus berlalu seperti itu. Sambil minta tolong, ya Allah, nanti kalau udah waktunya bayar amanah tolong bantuin ya. Soalnya uangnya tinggal segini. Sampailah mbaknya butuh uang 360.000. Waktunya jatuh tempo bayar amanah. Sementara nggak ada duitnya, belum ada, nggak cukup uangnya. Ya udah, terus aja sholawat nggak berhenti. Dan Masya Allah, dari sholawat yang istiqomah dibaca sama Mama RR, tiba-tiba saudaranya telepon, Mbak R, aku ada rezeki nih, mau transfer ke sampean. Masya Allah, berapa? Nggak nanya berapa ya. Masya Allah, makasih ya. Ya pasti transfer 500.000. Alhamdulillah. Tadi butuhnya berapa buat bayar amanah? 360. Tapi Allah kasih 500. Luar biasa. Hari-hari terus berlalu lagi. Terus waktunya lagi bayar cicilan lagi 760.000, 780 kalau nggak salah. Aku lupa ya, teman, 760 apa 780 nanti aku lupa pokoknya ya. Sekitar 700-an sekian. Masuk tuh masuk tagihan gitu kan. Ya Allah, bagaimana ini, aku mau bayar tagihanku 700-an lebih, sementara uang aku tinggal 50.000.
Mbak Mel, uangku tinggal 50.000, dipotong bensin tinggal 30, Mbak, beli bensin tadi 20, gimana ini ya Allah? Gimana Mbak, aku coba buat bayar tagihan 760 kayaknya ya, kita sebut aja 760.000, nggak ada duitnya Mbak. Ya udah, pada saat itu aku lagi haid Mbak, Mama RR lagi haid, nggak bisa sholat, dan aku baru baca sholawatnya, sholawat Jibril 1000 kali, baru dapat segitu tuh, itu pun sambil kerja bacanya. Bingung mau gimana, udahlah nggak ada jalan lain, cuman bisa ke Allah dan ke Allah. Mau pinjam ke siapa lagi, dan kalaupun minjem bayarnya gimana? Nah teman-teman jangan ya, kayak misalnya kalian butuh buat bayar buat jatuh tempo, kalian mencoba pinjam ke si A, si B, si C, padahal kalian nggak ada bayangan bayarnya dari mana, tuh jangan deh. Berarti sama aja kalian mau minjem tapi nggak niat bayar. Jangan ya. Mendingan langsung aja ke Allah daripada ya udah deh coba dulu minjem. Yang penting yang masalah ini terselesaikan. Nanti bayar utang ke si A-nya nanti dulu dah. Yang penting ini dulu nih, jangan kayak gitu. Kalau kita udah bayar, udah ngutang, niatnya itu nggak bayar atau niatnya bayarnya gimana Allah nanti aja gitu ya. Ya walaupun kita apa-apa Allah, tapi kan daripada kita ngutang terus nanti bayarnya gimana Allah, mendingan langsung ke Allah gitu loh teman-teman. Jangan. Langsung datang ke Allah. Jadi Mbak Mama RR langsung tuh ke Allah minta tolong sambil baca salawat adrikni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Terus dibaca, tolongin ya Allah, tolongin ya Rasulullah, saya ada jatuh tempo ini 760.000, ini gimana cara bayar yang gak punya duit, duitnya tinggal 30.000, tolongin ya Allah. Tahu-tahu iseng buka HP, lihat ATM, lihat M-Banking, kali aja kayak orang-orang ATM terisi sendiri ya kan, mana tahu kita ya. Ternyata bener pas dibuka M-Bankingnya isinya ada 781.000. Gimana caranya bisa ada 781.000, nggak ada notifikasi apapun tapi di saldonya segitu. Butuhnya tadi berapa? 760. Punya duit 30 dipegang. Di ATM udah kosong. Kan udah diambil tadi 700-nya sebelumnya pas gajian kan. Kosong, tiba-tiba ada 781. Masya Allah, tabarakallah. Minta apa-apa mah ke Allah. Allah maha kaya. Allah maha baik. Kalau ada orang kaya, Allah lebih kaya. Kalau ada orang baik banget, Allah lebih baik. Kalau ada orang yang katanya sayang sama kita, Allah lebih sayang sama kita. Makanya datang ke Allah. Ya, Allah pasti nolongin. Allah nggak mungkin nggak nolongin kita tuh, nggak mungkin. Yakin. Gimana caranya biar yakin? Banyakin baca sholawat, nanti keyakinan itu akan muncul sendiri di hati kita. Baca terus sholawatnya, walaupun sholawatnya masih inget A, inget B, inget C, inget utang, inget ini, inget itu, baca terus. Nanti kita yakin dan pertolongan datang. Bismillah teman-teman, bisa ya, insya Allah bisa. Apa-apa datangnya ke Allah, jangan datang ke selain Allah. Kalau mau pertolongan itu cepat datangnya, jangan minta tolong ke selain Allah. Allah pasti nolongin. Ya, Masya Allah deh. Aku ada cerita satu lagi nih, mungkin teman-teman udah pernah dengar cerita ini. Aku punya temen ya, namanya Mbak El. Aku sebut aja Mbak El, di Tarakan, Kalimantan Utara. Mbak El ini yang biasa mijitin aku teman-teman. Bisa mijit, bisa facial wajah aku. Aku biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali tuh dipijit sama Mbak El ini. Awal ketemu Mbak El kan Mbak El kayak yang nggak mau sholawatan gitu ya, karena Mbak El ini seorang mu'alaf yang memang masuk Islamnya juga terpaksa awalnya kayak gitu teman-teman, karena ikut suami gitu kan, dan suami ini tidak membimbing, nggak ngajarin sholat gimana apa, nggak tahu jadi sama sekali. Jadi belum tumbuh imannya gitu loh, belum tumbuh cinta Islamnya. Ketika aku, Mbak ya udah sholawat aja deh, coba deh, kan banyak lagi mengeluhkan ekonomi segala macam. Aduh Mbak, aku nggak berani karena masih iman di agama sebelumnya gitu, masih terpaksa lah gitu kan. Tapi akhirnya mbaknya mau, yaudah deh aku mau coba Mbak baca shollallahu ala Muhammad gitu kan. Baca deh mbaknya nih, aku kasih tasbih pada saat itu, dan ketika mbaknya baca laporan,
Mbak aku udah 600 salawat, Mbak aku udah 800 salawat Jibril. Masya Allah, bener ya Mbak, aku baca salawat banyak banget orderan aku. Banyak yang manggil mijit tuh, Masya Allah kan. The power of salawat. Sampai Mbaknya tuh bisa nabung, bisa nyimpen. Cuman pernah satu hari Mbaknya pulang ke rumah orang tuanya dan di sana nggak baca salawat. Bahkan masuk ke tempat ibadah yang agama yang lama gitu kan ya. Dan gak baca salawat, dan Mbaknya bilang, Mbak aku ketika berhenti salawat bener-bener dari rezeki aku seret, aku mau salawatan lagi. Duh enak banget ya Mbak El, baru salawatan, sholatnya juga mungkin entar sholat entar enggak ya karena belum tahu tata cara sholat. Kok dengan semudah itu sih Allah kasih pertolongan. Sementara kita nih yang baca sholawatnya udah saban hari, yang kita udah baca sholawatnya banyak, berhari-hari, udah ada tahajudnya, sholat di awal waktu. Tapi kok nggak semudah Mbak El ini ya. Teman-teman, Allah itu tahu. Allah maha tahu keadaan hamba-hambanya. Kenapa Mbak El dikabulkan cepat, kenapa kita dikabulkan lama. Allah tahu Mbak El ini kalau dikabulkannya lama bakal berhenti sholawatnya. Karena dia tidak sabar. Aduh kok begini Mbak Mel bilang katanya sholawat bisa begini, mana buktinya? Berhenti sholawatnya. Allah tahu imannya masih belum kuat. Makanya Allah mengabulkan doanya dengan cepat supaya imannya semakin kuat. Kepercayaannya, keyakinannya semakin kuat bahwa Allah itu ada dan nyata, dan salawat itu luar biasa. Dan Allah juga tahu kenapa kita dikabulkannya lama, karena kita ini pemalas, pelupa, tapi kita kuat, kita sabar. Allah tahu kalau kita dikabulkannya sekarang, dikabulkannya cepat, baru baca salawat, baru tahajud segala macam, kita cepat dikabulin ya. Besoknya kita lupa, nggak salawatan lagi, nggak bangun tahajud lagi, males lagi. Karena Allah tahu nggak dikabulin sekarang tidak membuat kita berhenti. Nggak dikabulkan cepat tidak membuat kita kehilangan iman kita. Allah tahu kita kuat, kita sabar, tapi kita malas, kita lupa, kita pikun nih, udah ditolongin lupa lagi salawatan. Akhirnya pas lupa gimana coba? Ditoel lagi sama Allah, kemana aja? Kemarin nangis-nangis, ayo kesini lagi. Aku senang dengar tangisanmu. Aku senang kamu doanya nangis-nangis, baca sholawat. Aku senang kamu lagi husu, aku senang. Itu kan buat kamu juga ntar di akhirat. Ayo sini. Makanya jangan lepas dari baca sholawat teman-teman. Karena itu menjadi benteng diri kita. Mbak lagi males baca sholawat. Tapi sholat tetap harus ya. Jangan, kata Mbak Mel, kalau lagi males sholawat aja udah nggak apa-apa. Ya sholat harus wajib, dipaksain sholat. Makanya baca sholawatnya itu yang paling, maksudnya sholat wajib ya. Tapi sholawat jangan tinggalin, paksain minimal 1000 kali kalau bisa. Kenapa? Yang menjadi benteng diri yang bikin kita nggak males sholat gitu loh. Paham maksud aku ya teman-teman ya? Pokoknya ayo semuanya dah. Ya jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan sampai kita udah dikasih kebahagiaan, pertolongan, kita lupa lagi. Kita jauh lagi, ntar dikasih susah lagi emang mau, ntar diuji lagi emang mau. Ya memang ujian tetap selalu ada, walaupun kita tetap sholawatan, tapi rasanya tuh enteng. Walaupun berat terasa ringan, dan pertolongan tuh rasanya cepet datangnya. Mudah aja jalannya. Jangan dikira orang udah sholawatan tenang-tenang aja. Jangan dikira aku nih yang ada di depan kalian kelihatannya senang-senang aja. Ujian mah datang. Ada aja ujian mah, tapi insya Allah ujiannya ya lewat. Datang numpang lewat, cuman numpang lewat, kagak mampir lama-lama, numpang lewat aja. Nggak pengen kan teman-teman ada ujiannya lama datangnya. Ya maunya numpang lewat aja kan, ibarat kayak kemarin misalnya banjir. Nggak mau kan kita kena kebanjiran gitu berhari-hari, berbulan-bulan, enggak kan. Numpang lewat aja tuh banjir lewat gangan kita, maunya kan begitu kan ya. Makanya jangan pernah jauh dari Allah. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga kita doakan Mama RR lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton yang lagi pada punya masalah, masalahnya cepatan selesai ya. Yang punya utang, utangnya cepatan
lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di-share videonya. Kalau menurut teman-teman video ini kayaknya penting nih di-share ke saudara aku yang lagi punya masalah ke sana ke sini. Di-share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di-subscribe ya. Doain aku ya, semoga aku bisa 2025 ini 1 juta subscriber. Amin. Kalian jadi saksi. Ya apalagi kalian yang dari awal ngikutin aku dari 2019 akhir, Desember ya, November 2019 deh aku kalau nggak salah awal nge-YouTube bikin video ini. Sampai sekarang 2025, jangan pada nonton video lama, nih habis ini lihat video lama, jelek banget aku soalnya zaman dulu ya, lagi kusut banyak masalah, dan pokoknya kalau diceritain mah panjang udah, menyedihkan dah, udah kagak perlu taunya sekarang aja ya. Teman-teman doain kalian jadi saksi perjalanan aku dari 2019 akhir sampai 2025 ini, doain semoga bisa ada di 1 juta subscriber, 10 juta subscriber, amin amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah, semoga makin banyak yang kenal sholawat dan mendawamkan sholawat. Amin. Jangan lupa tetap subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.